Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Nurul Adijatmiko, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Bunton 1, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Dengan didampingi oleh pengajar praktek yaitu Ibu Deni Andrianingsih dan Bapak Nofrizal sebagai fasilitator. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai dari kebajikan. Disiplin positif itu lebih ke arah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Manfaat dari tujuan ini adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari dalam motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, atau hukuman. Pembahasan yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama, motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi internal. Untuk motivasi eksternal, itu kebanyakan dari murid itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman jika melakukan sebuah kesalahan. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain jika melakukan sebuah kebaikan. Sedangkan untuk motivasi internal itu mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk mewujudkan ini, hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Pembahasan yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu dapat menjadi yang pertama itu penghukum, posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman, posisi yang keempat sebagai pemantau, dan posisi yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang paling baik itu adalah sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Pembahasan yang berikutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Dalam pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun kelas. Pembahasan yang berikutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah itu melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya itu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pembahasan berikutnya yaitu budaya positif. Budaya positif itu menurut ada filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak. Yang berikutnya itu adalah visi guru penggerak. Untuk budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro itu dengan cara
Dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Sedangkan untuk nilai dan peran guru penggerak, itu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan untuk visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Untuk refleksi, pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri kita dan diwujudkan dalam sebuah tindakan dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat memberikan efek yang kurang baik untuk murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol guru yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol guru yang baik adalah sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering tidak berangkat sekolah. Saya menangani masalah tersebut menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri saya sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki lagi adalah untuk selalu senantiasa memposisikan kontrol guru dalam menyelesaikan masalah itu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan untuk menyelesaikan sebuah masalah
itu biasanya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu merasa bersalah di dalam hati karena sudah memberikan hukuman kepada siswa saat siswa tersebut melakukan sebuah kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan untuk menyelesaikan masalah adalah sebagai manajer. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dengan siswa untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Pertanyaan pemantik berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, saya hanya menggunakan 2 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dengan memberikan pertanyaan, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, dengan demikian, itu siswa dapat menyadari kesalahan mereka sendiri dan memulihkan diri mereka sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan wali murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga di lingkungan rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan manapun mereka berada. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.